Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mutiara dengan NPM A1A022048. Saya sekarang di kelas 5B dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari analisis wacana. Apa aja sih yang ada di analisis wacana ini? Yuk simak! Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 bab dari materi analisis wacana. Yang pertama ada hakikat dan perkembangan analisis wacana. Kedua ada unsur pembangunan teks wacana. Ketiga ada jenis wacana sebagai sumber analisis. Keempat ada prosedur analisis data. Kelima ada penyusunan judul. Kelima rumusan masalah. Dan keenam ada tujuan penelitian. Materi yang pertama yaitu ada hakikat dan perkembangan analisis wacana. Menurut Cair, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Menurut Servin dan Al-Warsila menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengaji tentang wacana baik secara eksternal maupun internal. Nah, unsur internal wacana itu terbagi dari 4, yaitu kata, kalimat, teks, dan konteks. Teks ini itu terbagi menjadi kohesi, koherensi, intentionality, accessibility, informativity, situationality, dan intertextuality. Materi yang kedua ada unsur pembangunan teks wacana dalam peristiwa komunikasi yang baik unsur internal maupun unsur eksternal. Yang pertama ada unsur internal. Unsur internal yang pertama ada kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diperwujudkan atau diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Yang kedua ada kalimat. Kalimat adalah satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Yang ketiga ada teks. Teks adalah ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Yang keempat ada konteks. Konteks adalah teks yang mendampingi atau mendahului teks lain dan mempunyai keterikatan dan kesejajaran. Selanjutnya ada unsur eksternal. Unsur eksternal dalam wacana yang pertama konteks situasi, lingkungan fisik, dan sosial saat wacana terjadi seperti waktu, tempat, dan suasana. Yang kedua ada konteks sosial dan budaya seperti norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga ada pengetahuan latar belakang atau informasi atau pengalaman yang sudah dimiliki peserta komunikasi sebelum wacana terjadi. Yang keempat ada tujuan dan niat komunikator. Yang kelima ada hubungan antar peserta. Yang keenam ada peristiwa atau kejadian terkini. Yang ketujuh ada media dan kanal komunikasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada ekspresi nonverbal atau isyarat nonverbal seperti gestur, mimik muka, dan intonasi yang menyertai wacana verbal. Materi yang keempat ada jenis wacana sebagai sumber analisis data. Di sini saya menjelaskan menurut Tarigan 2005. Yang pertama ada dari medianya terbagi menjadi 2 yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Yang kedua langsung tidak langsung pengungkapan yang terbagi menjadi wacana langsung dan tidak langsung. Yang ketiga berdasarkan cara pembeberan atau penuturkannya yaitu terbagi menjadi pembeberan dan penuturan. Dan keempat ada berdasarkan bentuknya yaitu terbagi 3. Yang pertama puisi, yang kedua prosa, dan yang ketiga drama. Materi selanjutnya atau bab selanjutnya yaitu ada sistematika penelitian dalam analisis wacana. Yang pertama ada bagian awal, itu biasanya koper atau sampul, halaman, judul, halaman pengesahan, abstrak, itu biasanya Indonesia Inggris, tidak lebih dari 250 kata, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Terus yang kedua ada bagian isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Terus yang kedua ada bab 2 atau landasan teori. Di dalam landasan teori ini digunakan sebagai pedoman penelitian disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah yang ada atau yang diteliti. Yang ketiga ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini itu berisi metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik kebahasaan data. Selanjutnya itu ada bab 4. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran.
Ketiga itu bagian akhir. Di bagian akhir ini biasanya berisi lampiran-lampiran berkaitan dengan data, analisis data, hasil kebahasan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Materi selanjutnya ada prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial untuk membentuk makna, kekuasaan, dan identitas. Metode ini digunakan untuk memahami hubungan antar bahasa dan realitas sosial, baik dalam teks tertulis maupun lisan. Berikut atau yang dapat saya jelaskan berikutnya itu adalah prosedur analisis data dari beberapa metode penelitian analisis wacana. Yang pertama ada analisis wacana kritis atau CDA. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi teks, yang kedua ada analisis konteks sosial, yang ketiga ada identifikasi struktur wacana, yang keempat ada eksplorasi ideologi dan kekuasaan, dan yang kelima ada penafsiran dan penjelasan. Yang kedua ada analisis wacana Fauculation. Langkah-langkahnya yang pertama penyusunan pertanyaan penelitian, kedua pengumpulan data wacana, ketiga analisis sejarah wacana, keempat identifikasi hubungan kekuasaan, dan kelima penyimpulan temuan. Yang ketiga ada analisis wacana sosial. Langkah-langkahnya yang pertama pengumpulan data, yang kedua kategorisasi data, yang ketiga ada analisis interaksi sosial, keempat ada pemahaman pengaruh sosial, dan kelima ada kesimpulan sosial. Yang keempat ada analisis wacana linguistik. Langkah-langkahnya yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua analisis makna dan struktur, yang ketiga identifikasi pola bahasa, yang keempat ada analisis konteks linguistik, yang kelima ada interpretasi makna wacana. Yang kelima ada analisis wacana naratif. Yang pertama ada pengumpulan narasi, yang kedua ada identifikasi struktur naratif, yang ketiga ada analisis pengumpulan subjektif, yang keempat ada analisis kultural dan sosial, dan yang kelima ada pemaknaan tematik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis wacana. Analisis wacana ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur bahasa seperti tata bahasa, pemilihan kata, dan pola kalimat, dan konteks situasionalitas berinteraksi untuk membentuk makna. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau bahkan memanipulasi pendengar atau pembaca. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi hubungan kekuasaan dan ideologi yang tercermin dalam penggunaan bahasa. Misalnya, bagaimana teks media di pembingkaian peristiwa dengan cara yang mengutamakan pihak tertentu. Selanjutnya ada komponen utama dalam analisis wacana. Yang pertama, struktur teks. Struktur teks ini menganalisis bagaimana teks diorganisir, termasuk bagaimana kalimat dan paragraf dihubungkan atau kohesi, serta bagaimana keseluruhan teks membentuk sebuah makna yang koheren atau koherensi. Yang kedua ada konteks, meliputi situasi, latar belakang sosial, budaya, dan historis di mana wacana terjadi. Konteks ini penting untuk memahami maksud yang mendasari penggunaan bahasa. Yang ketiga ada fungsi bangsa. Fungsi bahasa itu mempelajari fungsi yang berbeda dari bahasa dalam wacana, seperti fungsi informatif, persuasif, dan ekspresif. Yang keempat, ada ideologi dan kekuasaan, yaitu menelaah bagaimana wacana mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada implikasi dalam pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Analisis wacana ini mendorong pembelajaran bahasa yang lebih kontekstual, di mana siswa belajar memahami bahasa tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis. Yang kedua ada peningkatan keterampilan berpikir kritis. Melalui analisis wacana, siswa diajarkan untuk berpikir kritis tentang penggunaan bahasa. Yang ketiga ada pengayaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih seragam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain teks sastra tradisional, siswa juga diperkenalkan dengan berbagai jenis teks lainnya seperti berita, iklan, wacana, politik, percakapan sehari-hari, dan wacana digital. Baiklah, itulah saja materi yang saya dapat sampaikan tentang analisis wacana. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.